Bismillah. Sekarang perhatikan bagian pentingnya. Ini kan tadi kita sudah belajar karakteristik bagian pertama. Ya, kita aplikasi dulu, nanti pertemuan berikutnya karakteristik bagian kedua. Ya. Masih ingat tadi? Pelan-pelan. Kalau kita ingin menunaikan satu ibadah, maka mesti ada dasar. Disebut dengan apa dasarnya? Orang belajar itu terbagi pada 4 kelompok ya. Ada yang cepat ingat, lambat lupa ya. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Dan ada yang lambat ingat, cepat lupa. Baik ya. Baik. Antum yang mana ini? Baik, teman-teman, dalil. Dan dalil itu mesti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap baca Al-Quran sudah langsung bisa dipahami sebagai dalil? Taib, dan menjadi sumber hukum yang kita langsung bisa praktekkan? Ternyata tidak. Membaca Al-Quran juga ada turunan-turunan ilmunya. Tidak setiap orang yang bahkan hafal Quran pun diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa dengan isi Qurannya. Karena ada turunan ilmu lagi yang mesti dipelajari. Ya, banyak sahabat Nabi itu hampir semua hafal Quran, tapi tidak semua bisa berfatwa. Sahabat saja tidak berfatwa kalau nggak ada ilmunya. Masa yang bukan sahabat mau cepat memberikan fatwa? Mesti ada turunan ilmu di situ yang harus dipelajari. Nah, ini yang mau saya sampaikan, termasuk menggambarkan contoh situasi terkini di masa saat ini. Ya. Pertama, saya berikan agak cepat ya, untuk pengetahuan dulu. Jadi kalau menemukan nanti yang keluar dari jalur ini, langsung tinggalkan orang-orang itu. Karena pasti ada masalah, ya, masalah dalam penafsirannya. Kita lihat, yang pertama, kalau ingin memahami isi Al-Quran, maka kaidah yang pertama, ada kaidah yang disebut dengan rumus, siyaq, ya, lihaq dan sibaq. Saya tulis pakai bahasa Arab dulu ya, supaya nampak lebih jelas. Maaf, kelihatan insyaallah? Belum saya tulis, bagaimana kelihatannya? Baik, sebentar lagi makan insyaallah sarapan ya. Ini dulu kan belum saya tulis apa-apa, bagaimana bisa kelihatan ya? Sebentar lagi insyaallah, sebentar lagi ya, sabar ya. Baik, bismillah. Siap. Bukan menjebak ya, tidak boleh menjebak ya, konsentrasi. Baik. Siap. Baik, bismillah. Yang kedua sibaq. 2S 1L. Sibaq. Yang ketiga lihaq. Bismillah. Nah, kita berhenti di sini. Perhatikan kalimatnya. Apa itu siyaq? Siyaq itu adalah ayat yang sedang dibaca sebagai sumber hukum. Ayat yang sedang dibaca sebagai sumber hukum. Kita langsung ambil contoh ya yang sekarang saja ya, yang kontekstual sifatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua ayat 62. Ini sedang diambil oleh kalangan orang-orang liberal, kan? Yang kalangan pengagum pluralisme dan sebagainya, sebagai rujukan dari mereka untuk mengatakan semua agama sama. Lihat kalimatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina. Awas. Belum selesai ayatnya sampai sini. Man amana billahi, kan? Siapa yang semuanya beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dijamin mereka tidak akan pernah merasa gelisah dan tidak akan pernah merasakan kesedihan dalam hidupnya. Ini yang disebut dengan siyaq. Jadi maksudnya, kalau Anda sedang membaca ayat Al-Quran, tuntaskan sampai ke ujung ayatnya, jangan dipotong-potong kalimat ayatnya. Jadi hukum dalam ayat Quran bisa menjadi hukum yang benar. Pertama, kaidahnya siyaq, dibaca secara tuntas ayatnya. Jelas? Mohon maaf, kalangan orang-orang liberal sering memotong ayat ini, berhenti di satu kalimat. Ya, lihat-lihat kalimatnya, mereka potong. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman itu, maksud mereka muslim. Wal ladzina hadu, orang Yahudi. Wan nasara, orang Nasrani, ya Kristen, ya sekarang. Kemudian wasabiina, penyembah-penyembah bintang yang kemudian dikorelasikan dengan agama-agama samawi dan seterusnya. Ya, Masya Allah, mereka katakan ini ayat tentang pluralisme agama, tapi mereka potong sampai sini, tidak diteruskan ayatnya. Ya, tidak diteruskan ayatnya. Kalau cuma sampai sini tidak lengkap artinya. Jadi ada orang-orang yang sengaja motong-motong ayat untuk kepentingan pribadinya saja atau kepentingan misi dunianya. Ini yang berbahaya. Tidak mungkin satu ayat bisa menjadi sumber hukum kalau tidak bisa dibaca total. Ayatnya berkata, orang-orang muslim yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, para agama-agama samawi sepanjang mau beriman kepada Allah. Ini syaratnya kalau beriman, iman. Ini syaratnya. Baru dapat jaminan.
silahkan, orang Amerika, orang Cina, orang Rusia, sepanjang punya KTP boleh jadi warga negara Indonesia. Baik, kalau tidak punya KTP boleh nggak? Tidak, selesai. Kalau tidak punya KTP, tidak. Artinya apa? Ini bahasa balaghah ini, bahasa ungkapan yang tinggi. Kamu mengatakan Muslim, ya. Kamu mengatakan beda, ya silahkan non-Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, macam-macam. Kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa, rahmat dari Allah. Semuanya akan dapat sepanjang mau beriman kepada Allah. Ini syaratnya. Ini jangan dipotong. Kalau ini dipotong bisa berbahaya maknanya. Jelas sampai sini? Maka nanti kalau ada yang mengatakan kemudian semua agama sama, dalilnya di sini, antum bisa jawab, itu nggak benar. Antum suka motong-motong ayat. Ya kan? Jelas sampai sini? Baik. Kalau dipotong-potong kan nggak enak. Ya. Pak Dwi orangnya galak, misalkan, ya Pak Dwi orangnya galak, sampai sini aja. Padahal kalimatnya belum sempurna. Ternyata berita itu tidak benar. Ya, ternyata berita itu tidak benar. Dipotong sampai kalimat itu, makna yang muncul kan berbeda. Jelas di sini? Alhamdulillah. Halo, jelas? Alhamdulillah. Baik. Apakah kemudian kalau sudah dibaca satu ayat penuh, ya? Maaf, Al-Baqarah surah kedua ayat 62. Terapkan hal yang sama. Al-Maidah 51. Ya, Quran surah 5 ayat 51, posisi paling kanan sebelah atas. Nggak bisa dipotong-potong, teruskan ayatnya. Antum potong bisa keliru. Ya, sempurna. Apakah setiap dibaca sempurna ayatnya satu ayat sudah menjadikan hukumnya lengkap? Belum tentu. Ada kaidah kedua disebut dengan sibak. Sibak itu artinya lihat hubungan, korelasi ayat yang dibaca ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi dari Al-Baqarah 62 diurut 61, 60, 59 sampai ke Al-Fatihah. Ada nggak hubungannya satu ayat ini dengan ayat sebelumnya di Quran sampai ke Al-Fatihah ayat pertama? Tapi setelah itu kalau sudah paham ini, oh iya ada hubungannya. Apakah sempurna juga hukumnya? Belum. Karena antum pun mesti lihat dengan lihaq. Lihaq itu korelasinya dengan ayat setelahnya. Adakah hubungan dengan ayat 63, 64 sampai dengan An-Nas? Jadi untuk menghadirkan satu hukum di ayat Quran saja itu nggak sembarangan. Minimal hafal Qurannya. Minimal paham maknanya. Itu belum turunan ilmu yang lainnya. Ada ilmu bahasa Arab, ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada arud dan sebagainya. Itu nanti yang sebagian bisa kita coba turunkan beberapa turunan-turunan yang lainnya. Saya mau tutup dulu dengan memberikan contoh sederhana, ya. Saya mohon maaf ya, perhatikan sebentar, ringan saja. Saya tutup di sini. Bismillah. Baca ayat Quran, teori pertama apa? Siyak. Untuk siyak pun tidak sekedar dibaca. Bagaimana bisa paham satu ayat ini sebelum digabungkan dengan sebelum atau setelahnya? Maka paling minimal itu harus menguasai dulu ilmu bahasa. Yang cabang utamanya, pokoknya itu ada 4. Ada 4. Satu disebut dengan nahwu, itu nahwu untuk menentukan ujung harakat. Antum baca keliru bisa salah maknanya. Ya, misal saya tuliskan begini, daraba. Kan? Pelan-pelan. Aliyun amran. Gini misal. Daraba Aliyun amran. Ini pakai un, ini pakai an. Artinya Ali memukul Amr. Ali memukul Amr. Tapi kalau harakatnya saya robah, tulisannya tetap sama begini. Ya, harakatnya saya robah. Tayyib. Daraba Aliyan. Yan. Gini. Amrun. Ini un. Maka berubah kalimatnya. Ingat urutannya sama, tapi maknanya berubah. Amr yang pukul Ali. Amr yang pukul Ali. Jadi salah baca harakat itu bisa keliru dalam pemaknaan. Bisa tidak tepat. Man dengan min itu beda. Antum baca surah Al-Insan misalnya kan? Surah ke-60, surah ke-76, ya. Surah Al-Insan, surah ke-76 dari ayat ke-20-nya sampai ayat 23-nya. Nanti ada ayat berbunyi wa idza ra'aita thamma. Bukan thumma. Wa idza ra'aita thamma, ya, ra'aita na'iman wa mulkan 'azima. Thamma dengan thumma tulisannya sama tapi harakatnya beda. Itu bisa lain. Kalau thumma kemudian, thumma kalla saya'lamun, kemudian nanti akan tahu. Tapi thamma artinya di sana. Di sana, jauh. Thamma sama dengan hunaka. Thamma. Antum keliru baca Quran bisa dibaca dengan thumma. Itu bisa berbeda. Ya, yang jadi masalah dalam tulisan bahasa Arab kadang-kadang nggak ada harakatnya. Nanti ilmu nahwu yang bisa membawa pada turunan itu.
Ya, dan di sini ada beberapa turunan kitab-kitab lagi. Satu huruf saja misalnya, ya antum tahunya kan alif, ba, ta, fa dan seterusnya. Itu ada maknanya. Huruf ba saja itu ada 14 makna. Jika antum baca Quran menemukan huruf ba, apa tuh di antara 14 makna itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya maknanya apa di situ? Ada 14 makna di situ. Nah, ini tidak mudah dia, itu nahwu. Kemudian daraba, memukul. Kalau akan pukul apa? Kalau yang mukul siapa? Daraba, mukul. Akan memukul, yadrib. Orang yang mukul, darib. Itu ilmu sharaf. Saya duduk, saya mau duduk, itu beda. Duduklah, itu lain. Itu ilmu sharaf. Baik. Yang ketiga, balaghah. Ini yang paling penting. Makanya saya agak cepat. Ilmu balaghah itu ilmu untuk memaknai nilai bahasa secara sastra. Tingkatannya tinggi. Sedangkan Al-Quran mengandung tingkat sastra yang paling tinggi. Bahasanya nggak sembarangan, termasuk hadis. Antum tidak menguasai ilmu balaghah, bisa keliru. Dan balaghah diturunkan lagi dengan 3 cabang ilmu. 1 ma'ani, pemilih kata. 2 bayan, menerangkan kata. 3 badi', penghias kata. Nah, semua bahasa Al-Quran pada umumnya termasuk hadis itu menggunakan 3 cabang ilmu pengetahuan ini. Ya, balaghah, bahasanya kadang-kadang banyak bahasa kiasan. Antum tidak belajar tentang ilmu balaghah, itu bisa keliru. Ya, bisa keliru. Nanti banyak ungkapan-ungkapan di Quran yang harus dibaca dengan ilmu ini. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Apa tuh maksudnya? Ilmunya ini. Bisa keliru, bahkan kalau membayangkan bisa salah. Ya, itu baru ayat-ayat, ya ada muhkamat, ada mutasyabihat, bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara mengimaninya. Apalagi nanti di hadis-hadis Nabi. Ya, tidak sedikit orang yang ketika membaca, tekstual membaca, tapi salah memahami karena tidak mendalami unsur ilmu ini. Ya, saya pernah contohkan kan di pertemuan lalu. Ya, mohon izin, maaf, makan yang sunnah dengan apa? Tangan. Berapa jari? 3 jari. Itu baru dibaca secara tekstual. Tapi kalau antum baca pakai ilmu balaghah, maknanya bukan itu. Bukan itu maknanya. Bukan antum harus makan dengan 3 jari. Kalau lebih daripada 3 jari bukan sunnah. Bukan. Itu keliru memahami. Ya, ternyata ketika Nabi sedang bicara itu, Nabi memegang kurma begini dengan 3 jarinya. Di kurma yang dipegang. Itu menggunakan nanti kinayah, ya ungkapan untuk meminjam satu keadaan yang diterangkan lewat asbabul wurud, sebab menyampaikan itu. Maksud Nabi ingin mengajarkan bahwa makanlah kalian seperti ini, kata Nabi. Kurma dipegang dengan 3 jarinya. Kalau megang kurma dengan 5 jari, artinya apa? Bahasa Jepangnya rawog gitu kan, diambil banyak begini, ya kan? Di maksudnya makan dengan jemari ataupun perangkat tangan sesuai dengan kadar makanannya. Zaman Nabi sudah ada syurbah, sup sudah ada, roti sobek sudah ada, kan? Kambing, daging kambingnya sudah ada, macam-macam. Ya, dan apa yang digunakan sesuai dengan kadar makanan. Kadang gunakan 5 jarinya, kadang dengan 2 tangannya. Jadi yang sunnah itu antum gunakan perangkat makan sesuai dengan kadar makanannya. Antum makan sayur asam pakai apa? Ya itu sunnahnya, nggak mungkin pakai jari begini. Bagaimana nanti ngambil airnya, gitu kan? Tapi antum makan nasi berapa jari? Saya mau sesuai sunnah 3 jari aja. Begini kapan habisnya? Kan? Nanti ada kesesuaian di situ, ya. Dan nanti ada praktek-praktek yang kemudian kita mesti lihat nanti. Apalagi kalau bicara-bicara yang lebih kompleks lagi tentang isbal. Apa yang dimaksud isbal di situ? Apakah yang dimaksud pakaiannya, atau sifatnya, atau sikapnya? Bagaimana menyikapinya? Itu banyak bahasa kiasan di situ. Banyak bahasa kiasan. Yang paling menarik kadang-kadang Nabi menyampaikan itu dengan canda supaya suasana cair, tidak terlampau tegang. Ada seorang nenek datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aina ana fil jannah? Ya Rasulullah, saya ada di mana di surga? Kata Nabi, ma kunti fil jannah. Nenek tidak ada di surga. Hah? Kaget tuh. Sedih, tidak banyak tanya lagi, tiba-tiba meninggalkan Rasulullah SAW. Fatarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faltaqat bi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di jalan ketemu dengan Umar, kelihatan sedih. "Mabiki?" kata Umar. "Kenapa kamu?" "Ada qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina ana fil jannah?" Saya bertanya pada Nabi, saya ada di mana di surga? Faqala ma kunti fil jannah. Nabi berkata, "Kamu tidak ada di surga." Saya sudah capek-capek beribadah sampai saat ini, katanya nggak ada ke surga. Umar tertawa pada saat itu. Makin heran lagi, "Kenapa kamu tertawa?" katanya. Ya, kata Umar, "Laqad sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar kata Nabi, karena di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek. Akan kembali pada kondisi remaja yang cantik dan nyaman dalam kondisi kehidupannya. Tiba-tiba langsung tertawa, jingkrak-jingkrak, bikin syair Pak di tengah jalan itu. Itu bahasa kiasan balaghah gitu kan. Kalau nggak ditangkap dengan ilmunya, bisa kecewa kita. Bisa nggak paham. Nanti ada turunan-turunan yang kita pelajari. Terakhir ilmu arud, ya, arud itu nanti satu ilmu yang membedakan antara syair dengan Quran. Karena nanti ada orang menuduh, ya maaf, menuduh Quran itu syair. Syair itu digunakan dalam bahasa musik, beda. Ya, untuk membedakan ilmunya arud. Arud itu punya 16 cabang ilmu lagi, disebut dengan bahar. Nanti bisa dilihat bedanya. Nah ini
mempelajari ilmu ini penting untuk memberikan hukum pada orang-orang yang membacakan Quran dengan langgam-langgam tertentu yang sudah dikenal atau populer dengan hal-hal yang lain semacam musik dan sebagainya. Kayak kemarin udah baca Quran langgam Jawa gitu kan, ada kemudian pakai yang langgam Sunda, langgam macam-macam. Boleh nggak itu? Untuk menjawabnya harus belajar ilmu arud. Ya, dalam ilmu arud banyak. Misal saya kasih yang madid, ya, yang madid. Ada yang tawil dulu. Ya, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dzikri habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali mufa'alatun 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 mufa'alatun. Muncul qasidah dari situ. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina, ya, mada'a lillahi da'i. Pernah dengar itu? Sampai ada yang syairnya kan, sampai ada iramanya kan, tala'al badru alaina. Itu dari ilmu arud, muncul syair. Tapi maaf ya, sefasih-fasihnya mereka mengatakan kalimat itu, nggak pernah baca Quran pakai langgam itu. Wadduha wallaili idza saja, nggak ada. Dan waliyadzubillah, pernah nggak dengar kalimat itu? Nggak pernah. Jadi orang Arab saja yang punya langgam musik tidak pernah menggunakan bacaan Quran dengan bacaan itu, ilmunya arud. Ya, jadi orang Arab saja, maaf sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, paham, oh ini yang harus dibaca, ini yang enggak. Sepintar-pintar orang sekarang lebih daripada jahiliyah. Pasti ada yang salah di situ, ya. Baik, karena itu saya coba cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita gali lebih dalam dan kita tampilkan contoh-contoh soalnya yang boleh antum copy. Antum boleh copy materinya. Pertemuan berikutnya insya Allah saya berikan silabus. Nanti insya Allah antum paham sebelum belajar. Ini yang akan dipelajari. Saya tunjukkan kitabnya nanti. Kita coba terjemahkan pelan-pelan. Kita bahas contoh-contohnya, hasilnya seperti apa. Termasuk kalau nanti ada yang memberikan pandangan lain, silahkan. Saya sangat terbuka. Kalau apa yang saya sampaikan ada benarnya, itu petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau apa yang saya sampaikan disebut keliru, tolong tunjukkan pada saya di mana kelirunya, supaya saya cepat koreksi, saya istighfari, dan cepat tinggalkan pendapat saya yang keliru. Jangan dijadikan perdebatan. Ambil pendapat ustadz lain yang lebih sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.